Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa berjumpa kembali setelah libur bulan Ramadan dan libur juga hampir di akhir Syawal, karena memberi kesempatan kepada antum menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kita mulai kembali malam hari ini kajian kita, meneruskan kembali dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada malam hari ini tentang Kitabul Haji, bab yang membahas tentang masalah haji. Sebelum kita bawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah haji ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi haji, hukum haji, syarat-syarat wajib haji, dan juga keutamaan melakukan haji ke Baitullahil Haram. Ini 4 masalah yang akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam masalah hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah haji ini. Yang pertama, ta'riful haji, definisi haji. Lugatan, secara bahasa, kata para ulama, al-hajju bima'na al-qasdu ila baitillahil haram, bermaksud menuju ke Baitullahil Haram. Itu makna secara bahasa. Amma fi syar'i, adapun maknanya secara istilah syariat, at-ta'abbudu lillahi bi adaikil manasiki fi makanin makhsusin wa fi waqtin makhsusin ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah syariat, haji itu adalah beribadah kepada Allah dengan menunaikan ritual-ritual tertentu atau disebutnya manasik-manasik tertentu di tempat yang khusus, di waktu yang khusus, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada berapa unsur di situ? Ada 4 unsur. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan ritual, cara-cara yang ditetapkan syariat. Yang kedua, di tempat yang khusus. Artinya haji hanya boleh ke Baitullahil Haram, nggak boleh melakukan haji selain ke Baitullahil Haram. Yang ketiga, fi waqtin makhsus, waktu haji pun ditetapkan. Gak bisa antum haji di bulan Ramadan, antum haji di bulan Muharram, karena bulan-bulan haji itu sudah ditetapkan di dalam syariat. Makanya kata Allah, al-hajju ashhurun ma'lumah, haji itu bulan-bulannya sudah ditetapkan. Dan ulama sepakat bulan haji itu Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan juga 10 hari pertama Zulhijjah.
Ini yang disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Yang keempat, ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai tata caranya dengan yang dituntun oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah. Maka nggak boleh seseorang melakukan tata cara haji di luar tuntunan Rasulullah. Di zaman Imam Malik, ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, ya, kata laki-laki tersebut kepada Imam Malik, wahai Imam, boleh nggak saya ngambil miqat haji langsung dari Masjid Nabawi saja? Boleh nggak saya ngambil miqat haji? Orang ini orang Madinah, tapi saya ngambil miqatnya dari Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi itu banyak keutamaannya. Padahal miqat, tempat seseorang memulai ihramnya, kalau penduduk Madinah itu harusnya di Dzul Hulaifah. Tapi ini orang mengatakan, boleh nggak saya ngambil miqatnya dari Masjid Nabawi saja? Kan nggak begitu jauh. Ya, apa kata Imam Malik? La taf'al, jangan engkau lakukan itu. Ya, kata orang tersebut, kenapa wahai Imam Malik? Kan lebih utama dari Masjid Nabawi. Ya, apa kata Imam Malik? Lau taf'al hadza satuftan, kalau engkau lakukan itu, engkau akan tertimpa fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Kata laki-laki tersebut, engkau melakukan sebuah fitnah yang tidak ada fitnah yang lebih besar daripada engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak pernah melakukan miqatnya dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Tapi beliau katakan, wali ahlil Madinati Dzul Hulaifah. Untuk penduduk Madinah, miqatnya dia mulai ihram dari Dzul Hulaifah, bukan dari Masjid Nabawi. Kemudian Imam Malik membawakan ayat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw tusibahum azabun adzim. Ya, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena mereka akan tertimpa fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya mereka akan diberikan azab yang pedih pada hari kiamat. Maka ini definisi haji. Melakukan ritual-ritual yang telah ditetapkan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hukmul haji, hukum melaksanakan haji. Ittafaqal ulama ala annal hajja ahadu arkanil islami wa furudihil izam. Para ulama sepakat haji adalah salah satu dari rukun-rukun Islam, bahkan kewajiban yang sangat agung. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan bagi manusia mereka melakukan haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu melaksanakannya. Wa man kafara, siapa yang kufur mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan alam semesta beserta makhluknya. Kalau ada orang yang kufur dengan kewajiban haji, Allah nggak butuh dengan makhluknya. Artinya Allah nggak butuh diibadahi makhluknya, tapi makhluknya yang butuh kepada Allah Ta'ala. Maka ini sepakat, hukum haji wajib, bahkan salah satu dari rukun Islam. Anda pernah jelaskan perkataan Ibnu Rajab, barang siapa
yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam selain 2 kalimat syahadat, maka itu akan membatalkan amal-amal soleh yang lainnya. Ada orang sholat 5 waktu, bayar zakat, tapi nggak mau haji, padahal dia mampu. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Rajab, pahala sholat 5 waktunya dan juga zakatnya nggak diterima oleh Allah, karena dia tinggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam. Sama, ada orang puasa Ramadan tapi nggak sholat 5 waktu, itu mah nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya. Sebaliknya, ada orang sholat 5 waktu nggak puasa Ramadan, sama saja. Salah satu rukun Islam ditinggalkan akan menghapus amalan yang lain kalau dia tinggalkan itu. Maka jangan remehkan kewajiban orang yang melaksanakan haji ke Baitullah dan hajinya tersebut tidak bercampur dengan dosa. Dia nggak mengucapkan kata-kata kotor, dia nggak melakukan kemunkaran selama melakukan haji. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang seperti itu dia kembali ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan termasuk dosa-dosa besar. Walaupun diperselisihkan oleh ulama, apakah yang diampuni dosa-dosa kecil saja atau dosa besar juga? Sebagian ulama mengatakan dosa-dosa besarnya juga diampuni oleh Allah kalau dia tadi selama haji nggak melakukan dosa dan maksiat. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang melaksanakan haji ikhlas karena Allah. Ini syaratnya ya, karena banyak orang juga yang mereka haji tapi kadang untuk gaya-gayaan saja. Haji sibuknya selfie, lagi tawaf selfie, subhanallah, ya, semuanya diupload lagi ke medsos, ya. Sempet-sempetnya tuh lagi tawaf selfie, lagi sa'i selfie, bahkan lagi doa pakai di selfie lagi. Akhirnya doanya membelakangi Ka'bah lagi, supaya backgroundnya bagus, belakangnya Ka'bah gitu. Padahal kan harusnya doa itu menghadap kiblat. Ini Ka'bahnya dikebelakangin, ya, supaya backgroundnya bagus, yang dilihat Ka'bah. Subhanallah, ya. Maka orang yang seperti ini nggak bisa dapat keutamaan ini. Hajinya bukan karena Allah, supaya dipuji-puji, dieluk-elukan, supaya nanti ketika pulang ke tanah air dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Kan banyak yang niatnya seperti itu. Orang yang seperti itu nggak dapat keutamaan ini, karena kata Rasulullah, man hajja lillah, siapa yang hajinya betul-betul ikhlas karena Allah, falam yarfuth, dia nggak berkata-kata kotor, walam yafsuk, dia nggak berbuat kefasikan, berbuat dosa dan maksiat, maka dia pulang ke tanah air dalam keadaan dosa-dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah. Ini keutamaan haji yang pertama. Orang yang hajinya diterima oleh Allah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW menjanjikan orang yang hajinya mabrur, betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala, Allah janjikan balasannya adalah surganya Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah.
dan orang yang melaksanakan haji, hajinya mabrur. Tahu nggak tanda-tanda haji mabrur itu apa? Yang pertama, hajinya tersebut betul-betul mengubah keadaannya yang sebelumnya jarang taat kepada Allah menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Makanya Ana sampaikan nih, sama antara orang yang dia diterima amalan haji dan umrohnya dengan orang yang diterima amal ibadah Ramadannya. Kalau mau lihat orang haji dan umrohnya diterima oleh Allah, jangan lihat ketika mereka di Mekah, jangan lihat ketika mereka di Madinah. Ya Allah, Mekah dan Madinah atmosfernya kebaikan. Kalau kita dengar azan, kita jalan cepat-cepat. Kalau qomat, kita lari. Itu kan atmosfernya Mekah Madinah. Karena orang tahu keutamaan sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi setara pahalanya dengan 1.000 kali sholat. Makanya atmosfernya kebaikan. Ya, orang begitu ya bersemangat untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tapi dilihatnya kapan? Ketika dia pulang ke tanah airnya. Dia masih bisa nggak melestarikan amal-amal yang dia lakukan ketika haji dan umroh? Itu tandanya haji yang mabrur. Orang itu berubah, semakin taat kepada Allah setelah dia pulang haji dan umroh. Kalau dia sebelum haji suka buka aurat, tapi sepulang hajinya dia tutup auratnya secara sempurna, ini tanda hajinya diterima. Tapi kalau orang sebelum haji nggak nutup aurat, pulang haji sama aja, dia nggak tutup auratnya, itu tanda hajinya nggak diterima oleh Allah. Ya, kita lihat kan banyak yang seperti itu, apalagi artis-artis bolak-balik tuh umroh haji, tapi nggak berubah gitu. Ya, harusnya orang yang hajinya diterima oleh Allah, hajinya mabrur, umrohnya diterima oleh Allah, berubah. Amalan yang dia lakukan di Mekah Madinah, dia bisa lestarikan ketika pulang ke tanah airnya. Ini haji mabrur, balasannya surganya Allah. Yang ketiga, orang yang melaksanakan haji termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Berarti kalau dia mati dalam keadaan haji, dia mati dalam keadaan syahid. Makanya Rasulullah menjanjikan dalam hadis riwayat Tabrani, ya, siapa yang wafat di kota Madinah, maka dia orang yang berhak dapat syafaat dariku pada hari kiamat. Rasulullah menjanjikan siapa yang wafat di kota Madinah. Makanya antum berani nggak lagi umroh doanya minta wafat di Madinah? Jarang tapi yang berani. Ya, padahal itu sunnah. Minta diwafatkan di kota Madinah. Karena Rasulullah jamin siapa yang wafat di negeriku kota Madinah, maka dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Ya, makanya di antara doanya Umar bin Khattab seperti itu. Allahumma rzuqni, ya, mauta fi sabilika wa fi baladi rasulika. Itu doanya Umar bin Khattab tuh dalam hadis Bukhari. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berjihad di jalanmu, dan wafatkan aku di negeri nabimu, yaitu kota Madinah. Berani antum doa kayak gitu lagi umroh, berarti antum siap nggak balik lagi. Ya, lagi haji umroh, doanya minta diwafatkan di kota Madinah. Karena keutamaannya berhak dapat syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat nanti. Ya, tapi kita kan kalau haji umroh ya pengennya balik lagi. Ya, padahal sunnah
Umar bin Khattab doanya kayak gitu, minta diwafatkan di kota Madinah, dan betul Umar wafat di kota Madinah. Ya, ini keutamaan yang ketiga, ya, jihad di jalan Allah Ta'ala. Ya, makanya antum dapat kesempatan umroh, doanya minta wafat di kota Madinah. Ya, sampai antum bilang dulu ke istri kalau memang nggak balik lagi diikhlasin. Ya, nanti antum dikuburinnya di kuburan baki. Ya, kuburan yang para sahabat itu gimana nggak mulia? Ya, kuburan baki dengan Masjid Nabawi bersama para sahabat dikuburkan. Ya, mulia sekali. Orang yang wafat di kota Madinah, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, haji dan umroh yang keempat ini bila diselang-selingi akan mendapatkan dua keutamaan, kata Rasulullah. Siapa yang mengiringi hajinya dengan umroh, Allah hilangkan dosa-dosanya, Allah hapus. Yang kedua, kefakiran dan kemiskinannya Allah hapuskan. Ya, kata Rasulullah apa? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yafniyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahabi wal fiddah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, ikutilah haji kalian dengan umroh juga. Nah, ini sunnah ini. Kalau antum sudah haji umroh tiap tahun, Rasulullah jamin gak akan miskin orang yang melaksanakan haji dan umroh. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang mengiringi hajinya dengan umroh, Allah hilangkan dua dosa-dosanya, Allah hapuskan, Allah hilangkan kefakiran dan kemiskinannya. Ya, Anda belum pernah dapat kabar ada orang umroh tiap tahun jadi miskin nih. Wah, nggak ada. Ya, antum pernah dengar ada kabar orang umroh tiap tahun jadi miskin? Nggak ada. Ya, malah semakin berkah rezekinya. Ya, maka nggak usah khawatir, Allah ganti. Ya, setiap kita melaksanakan haji dan umroh ini. Ya, bahkan iringi haji kita dengan umroh tiap tahun, karena ini menghilangkan dosa dan juga kefakiran. Ini keutamaannya itu. Ya, yang keempat, haji diselingi umroh itu menghilangkan dosa dan juga kefakiran. Ya. Yang kelima, orang yang melaksanakan haji, dia adalah tamunya Allah Ta'ala. Orang kalau jadi tamu dimuliakan tidak oleh pemilik rumahnya? Dimuliakan. Makanya apapun yang diminta tamu ini diberikan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, al-hajju wal mu'tamiru wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berhaji dan orang yang umroh, mereka adalah tamu-tamunya Allah. Mereka penuhi panggilan-panggilan Allah. Oleh karena itu, ketika mereka meminta apapun, Allah kabulkan permintaan mereka. Doanya mustajab orang yang haji dan umrah, karena mereka adalah tamu-tamu Allah Ta'ala. Ini yang harus jadi cita-cita utama kita, ya, berangkat haji ke Baitullahil Haram. Ya, sekarang kan kebanyakan kaum muslimin prioritasnya beda. Ya, prioritasnya punya barang-barang mewah tapi nggak mau berangkat haji. Ya, punya mobil Fortuner. Ya, mau rumahnya mewah, giliran haji nggak mau berangkat. Subhanallah. Ya, padahal ya,
haji itu yang Allah tanya. Kalau kita mampu dan kita nggak berangkat, Allah tanya. Antum nggak punya mobil, emang ditanya nanti sama Allah? Nggak ditanya. Ya, antum nggak punya rumah, emang ditanya sama Allah? Nggak ditanya. Tapi antum mampu tapi nggak melaksanakan haji, itu yang ditanya sama Allah Ta'ala. Ya, maka ini kewajiban, salah satu rukun Islam. Ya, minimal sudah daftar antum, walaupun haji reguler. Ya, beberapa ikhwah ya yang anak ngisi kajian di Cikarang, alhamdulillah mereka sampai jual aset-asetnya supaya bisa berangkat haji furoda, berangkat haji ONH plus. Ya, ketika mereka tahu dijual mobilnya berangkat haji, ya, bahkan ada yang jual asetnya, tanahnya juga demi berangkat haji. Ya, sekarang lebih mudah insya Allah. Ya, Anda dapatkan beberapa, ada visa multiple haji sekarang. Mungkin sekitaran 175 juta langsung berangkat tahun ini. Ya, atau 190-180 juta. Ya, itu namanya multiple. Ya, murah kan? Mahalan mobil antum kayaknya. Ya, 250 juta kan? Ya, ini haji ya, antum tinggal berangkat saja segitu. Kecuali antum haji furoda baru mahal ya, 250-300 juta ya. Minimal ya, kita sudah daftar, niatkan nih. Kalaupun kita sudah daftar nggak jadi berangkat, qadarullah kita wafat, minimal kita bisa berhujjah di hadapan Allah, kita sudah punya niat dan tekad. Kita daftar haji. Ya, maka ini keutamaan orang yang melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Yang keempat, setelah kita bahas definisi, hukum dan dalil, kemudian keutamaan haji, yang keempat syurutul haji, syarat-syarat wajib haji. Kapan seseorang sudah dianggap terkena wajib melakukan haji? Yang pertama, al-islamu, dia adalah seorang muslim. Fala yajibul hajju alal kafir, tidak ada kewajiban haji bagi orang kafir. Kalau orang kafir haji, tidak sah hajinya. Yang kedua, al-aqlu, dia orang yang berakal. Fala yajibul hajju alal majnun wala yasihhu minhu fi hali jununi. Tidak wajib orang gila melaksanakan haji, bahkan kalau orang gila itu dipaksa melaksanakan haji, tidak sah hajinya. Karena syarat orang itu wajib haji ketika dia berakal. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, kata Rasulullah, rufi al-qalamu an thalath, pena diangkat dari 3 golongan. Anin naim hatta yastayqidhu, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia usia baligh. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia kembali kesadarannya. Yang ketiga, syarat wajib orang yang dia terkena kewajiban haji, al-bulugh, dia sudah memasuki usia baligh. Tanda balik bagi laki-laki, mimpi basah, al-ihtilam. Tanda balik bagi perempuan, dia sudah haid. Kalau orang sudah 15 tahun tapi dia nggak mimpi basah dan juga tidak haid, maka dia tergolong orang yang usia baligh. Lalu bagaimana kalau anak kecil haji? Kata ulama, hajinya sah tapi belum gugur kewajibannya. Antum ngajak anak antum ikut haji usia 7 tahun, hajinya sah,
tapi tetap dia harus haji lagi di usia baliknya, karena hajinya di usia yang belum balik itu nggak bisa menutupi kewajibannya di usia balik. Hajinya sah, dia dapat pahala, tapi dia harus ulangi lagi ketika dia berusia balik. Ya, makanya kalau anak kecil nanti aja hajinya ketika dia usia balik. Kalau antum mau, antum bikin tabungan haji buat anak antum, supaya nanti pas berangkat usianya masih muda. Sekarang berapa tahun ngantri? 20 tahun kan? Ada yang 23 tahun, 25 tahun. Ya, antum buka tabungan haji buat anak, nanti dia setelah 25 tahun udah berangkat. Ya, usianya muda. Lebih enak berangkat haji usia muda ya. Antum usia tua susah, sudah macet, padat, ya di sananya, ya fisik kita terkuras. Kasihan kalau yang berangkat haji itu usianya sudah di atas 55 tahun, 60 tahun, ya kayak tahun kemarin tuh. Tahun kemarin ada ketua urusan haji Kerawang, Dr. Syahroni itu cerita ke anak. Tahun kemarin itu yang banyak berangkat orang-orang lansia. Makanya orang-orang Depak pada ngeluh katanya. Karena ternyata mereka harus dampingi itu. Kebanyakan lansia yang diprioritaskan mereka berangkat. Ya, kasihan. Ya, ada yang mungkin jalan aja udah susah. Ya, apalagi ya harus melaksanakan ya lontar jumroh di tengah kepadatan. Makanya usia muda lebih utama ya, seseorang dia lebih energik, masih kuat untuk melaksanakan ya ibadah haji ini. Yang keempat, syarat wajib haji al-hurriyatu. Dia orang yang merdeka. Kita semua merdeka ya, tidak ada lagi hamba sahaya. Yang kelima, ini yang paling penting ihwa, al-istita'atu. Dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji. Kemampuan di sini ada 3 maksudnya. Kemampuan di sini ada 3. Apa yang dimaksud mampu? Yang pertama, al-mustati'u maliyan bi an kana yamliku zadan yakfihi wa yakfi man ya'uluhu. Dia punya harta yang cukup untuk dia berangkat haji sampai pulang ke tanah air. Dia pun punya harta yang cukup untuk menafkahi keluarga yang dia tinggalkan saat ia melaksanakan ibadah haji. Itu yang dimaksud. Ya, kemampuan di sini secara finansial, bukan sekedar berangkat dan pulang, tapi orang yang dia tinggalkan tetap harus wajib dia nafkahi. Nah, ini kemampuan yang pertama. Yang kedua, mampu di sini maksudnya badanian. Dia mampu secara fisiknya, sehat. Ya. Dia dianggap mampu ya untuk melaksanakan manasik-manasik haji selama di sana. Makanya kan ada tesnya, tes kesehatan. Ya, kalau memang dia nggak mampu, dianggap nggak lulus tes, nggak jadi berangkat, maka dikembalikan kepada ahli warisnya. Jadi ada tesnya sekarang. Yang dia memang dianggap nggak mampu secara kesehatannya, maka dia nggak bisa berangkat. Ya, karena memang penting kesehatan supaya dia bisa maksimal ibadahnya selama haji di sana. Yang ketiga, mampu secara syariat. Ini khusus wanita nih. Harus ada mahram yang menemaninya untuk berangkat haji ke Baitullah. Sama ini berlaku dengan umroh juga. Wanita muslimah ketika dia berangkat haji atau umrohnya tidak ditemani mahramnya, kata mayoritas ulama, haji dan umrohnya sah tapi dia berdosa. Berarti hajinya nggak mabrur, umrohnya nggak mabrur. Ya,
Kasihan kan, sudah bayar mahal-mahal berangkat haji umroh, ternyata dapat dosa juga karena dia nggak memenuhi syarat secara syariat. Apa itu? Ada mahram yang menemaninya. Ya, makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita muslimah melakukan safar. Safar itu berapa kilo minimal? 84 kilo kan? Ya. Kita berangkat haji sudah safar atau belum? Sudah. Maka wajib ditemani mahramnya. Kata Rasulullah, tidak boleh wanita muslimah safar tanpa ditemani mahram. Dan yang berhak menjadi mahram adalah kerabat dari laki-laki. Yang bisa jadi mahram itu laki-laki. Siapa itu? Suaminya. Kalau nggak bisa, bapaknya. Kalau nggak bisa, minimal anaknya yang usia mumayyiz. Anak usia mumayyiz itu sudah bisa dijadikan teman mahram bagi seorang wanita muslimah. Kalau dia safar sendirian, maka dia berdosa itu, karena dia langgar ini. Kata Rasulullah, nggak boleh seorang wanita muslimah melakukan safar lebih atau minimal 84 kilo. Dia safar tapi tanpa ditemani mahramnya. Nah, ini 3 syarat ini yang harus dipenuhi. Bahkan sebagian ulama sampai berkata, kalau wanita ini nggak punya kerabat laki-laki yang bisa jadi mahramnya, kata sebagian ulama, gugur kewajiban hajinya. Ketika tidak ada laki-laki yang bisa menemaninya untuk jadi mahram melaksanakan haji, gugur sudah kewajiban hajinya karena dia nggak punya mahram untuk berangkat haji ke Baitullah. Nah, ini syarat wajib haji ada 5 ya. Kita lanjut insyaallah hadis yang pertama setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini kita telah mulai muqaddimah dari Kitabul Hajj, kitab haji, bab tentang masalah haji, dari mulai definisi, hukum, dalil-dalil, keutamaan dan juga syarat wajib haji. Kita masuk ke dalam hadis-hadis yang dibawakan Al-Hafiz Abdul Ghani yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang pelaksanaan haji ini. Bab yang pertama beliau bawakan tentang babul mawaqit, bab tentang miqat dalam haji. Miqat, para ulama sepakat terbagi menjadi 2 macam. Ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah. Miqat zamaniyah maksudnya bulan-bulan yang kita disyariatkan untuk memulai pelaksanaan haji. Dari bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka itu baru ya kita bisa melaksanakan haji. Adapun di luar 3 bulan tadi kita nggak bisa melaksanakan haji. Yang kedua, miqat makaniyah, berkaitan dengan tempat di mana kita akan memulai ihram. Dan ini dijelaskan secara detail oleh Rasulullah bahwa kalau kita sudah sampai tempat tersebut, maka kita wajib memulai ihram kita dengan berniat labbaik Allahu hajjan kalau haji, labbaik Allahu umratan kalau umrah. Nah, ini yang pertama beliau bahas tentang miqat makaniyah, tentang tempat-tempat miqat bagi orang yang melaksanakan haji dan juga umrah. Hadis yang pertama dalam bab haji ini, Al-Hadisus Sabi'u Ba'dal Mi'atain, hadis nomor 207. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah wa li ahli Syami al-Juhfah wa li ahli Najd Qarnal Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja awil umrata wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu makkata min makkata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan miqat untuk penduduk Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah. Dulu awalnya namanya Bir Ali. Bir Ali ini dulu ada mitosnya. Bir Ali itu namanya Sumur Ali. Dulu katanya sumur itu dikuasai oleh jin. Jadi ada jin yang menguasai sumur. Kemudian di zaman Ali memerangi jin tersebut. Makanya mitos. Karena Ali dianggap duel dengan penguasa sumur tersebut dan Ali menang. Makanya disebutnya apa? Bir Ali. Tapi ini mitos, makanya diganti dengan nama ya yang memang ditetapkan Rasulullah, yaitu Dzul Hulaifah. Karena orang musyrik jahiliyah dulu juga haji, ya, orang musyrik jahiliyah mereka haji, ya, hanya ucapan talbiyahnya beda. Ada yang mereka tambahkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita kan sampai situ sudah, titik. Tapi kalau orang musyrik jahiliyah haji, mereka tambahkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Kan kalau kita memang lafaznya tauhid ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu, labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu dan tidaklah kami menyembah selain engkau atau mempersekutukan engkau dengan yang lain. Ya, innal hamda, sesungguhnya pujian, ya, wan ni'mata, dan juga kenikmatan, laka wal mulk, itu semuanya kerajaan juga milikmu, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kalau kita kan titik sampai situ. Tapi kalau orang musyrik jahiliyah, illa syarikat tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau izinkan dan engkau kuasai. Ini talbiyahnya orang musyrik jahiliyah ketika mereka haji. Makanya kalau Rasulullah dengar orang musyrik jahiliyah ngucapin talbiyah ini, Rasulullah mengatakan qattun, celaka kalian, cukup, jangan kalian ucapkan lagi itu. Karena ucapan yang mengandung apa? Kesyirikan. Illa syarikat tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau izinkan dan engkau kuasai. Makanya muncullah bi'r itu, bi'r Ali, dari kisahnya orang-orang musyrik dulu. Biqatnya penduduk Madinah yaitu Dzul Hulaifah. Antum kalau melaksanakan umrah dan antum mendaratnya di bandara Madinah, Abdul Aziz juga ya bandaranya, makanya antum ngambil miqatnya di Dzul Hulaifah, ya, karena antum dianggap sebagai orang yang melewati miqat tersebut. Makanya kata Rasulullah, hunna lahunna, miqat tadi bagi orang yang dia penduduk di kota tersebut. Orang Madinah, penduduk Madinah, miqatnya Dzul Hulaifah. Termasuk waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin,
orang-orang yang dia melewati tempat mikot tersebut walaupun mereka bukan penduduk kota tersebut. Makanya orang Indonesia kalau lewat Zulhulaifah maka dia ngambil mikotnya di Zulhulaifah. Ya. Kalau kita yang biasanya umroh mendaratnya di Jeddah itu akan ngambil mikotnya di Yalamlam. Biasanya di pesawat. Ya. Kalau di Zulhulaifah kan enggak, kita sampai dulu di Madinah, masuk hotel, baru kemudian paling besoknya kita ngambil mikot di Zulhulaifah. Ya. Tapi kalau kita mendaratnya di Jeddah, nggak boleh mikotnya di Jeddah, karena kita melewati Yalamlam. Dan itu disebutkan wali ahli Yaman, untuk penduduk Yaman Yalamlam, dan untuk mereka yang lewat Yalamlam itu. Kita Indonesia lewatin apa? Yalamlam, ya. Antum kalau naik Saudi Airlines kan biasanya ada tuh petanya, kita udah sampai mana nih selama di pesawat gitu. Ya. Makanya ketika akan sampai Yalamlam biasanya ya tour leadernya ngingetin itu bahwa kita akan melewati Yalamlam, maka bersiap memakai pakaian ihram. Ya. Jadi kita mikotnya di pesawat biasanya kalau memang kita mendaratnya di Jeddah. Ya. Kalau antum naik pesawatnya Saudi Airlines enak. Ada tempat sholatnya dan ganti bajunya kayak musola, bisa ditutup. Tapi kalau antum nggak naik Saudi Airlines itu agak repot, ya, karena paling antum ganti di toiletnya juga kecil kan di pesawat, ya. Makanya yang enak kalau antum memang ya ngambil mikotnya di Yalamlam di pesawat, maka lebih baik pakainya Saudi Airlines, walaupun memang paling mahal maskapainya, ya. Tapi nyaman, kita sholat bisa berdiri, ya, berjamaah, karena ada musolanya khusus kalau Saudi Arabia, ya, gitu ya, Ustaz Asep ya. Ustaz Asep sering naik Saudi Airlines, ya, bolak-balik, ya. Nah ini kalau antum melewati, ya, Yalamlam berarti mikotnya di Yalamlam, ya. Kalau penduduk Mekah mikotnya di mana? Hah? Penduduk Mekah mikotnya di mana? Dia punya mikot nggak secara tempatnya? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mikotnya penduduk Mekah itu dari rumahnya masing-masing. Oh, enak banget kan? Dari rumah niat pakaian ihram sudah berangkat ke Baitullahil Haram. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi jumhur ulama, ya, mayoritas ulama memang mengatakan mikotnya penduduk Mekah dia cari tempat halal yang paling dekat atau tempat mikot yang paling dekat, yaitu Tan'im namanya. Nah ini memang pendapat mayoritas ulama. Dia keluar dulu dari tanah haram, cari tempat yang halal yaitu Tan'im. Sebagaimana Aisyah kan pernah haji bersama Rasulullah, qadarullah saat itu beliau haid. Ya, kalau haid berarti nggak bisa apa? Nggak bisa tawaf. Sementara tawaf itu rukun haji. Ya, makanya Rasulullah nunggu sampai akhirnya Aisyah itu suci, baru didampingi untuk keluar dulu ke kota Tan'im mengambil mikotnya. Baru kemudian Aisyah melaksanakan hajinya. Jadi keluar ke daerah yang paling dekat, ya, yaitu mikot yang paling dekat Tan'im, ya. Penduduk Jeddah itu ada di antara batasan mikot dengan Mekah sebetulnya. Jadi dia tuh di tengah-tengah sebetulnya Jeddah, ya. Tadi di antara Yalamlam dengan Mekah itu Jeddah tuh, ya. Nah, penduduk Jeddah ngambil mikotnya di mana? Nah, kalau penduduk Jeddah, ya, wallahu a'lam, ini pendapat mayoritas atau bukan, mengatakan penduduk Jeddah baru mereka dari rumahnya saja ngambil ihramnya,
Ya, karena mereka ada apa? Di perbatasan, di tengah-tengah gitu, antara miqat tadi dengan Mekah. Nah, kalau di antara tengah-tengah ini, maka mereka mengambil miqatnya dari rumahnya masing-masing. Nah ini ya, berkaitan tentang miqat makaniyah, yang di sini kita harus mulai niat ihram kalau sudah sampai miqat ini. Walaupun kita hanya lewat saja, tetap kita ngambil miqatnya ini, ya, karena miqat ini kata Rasulullah itu untuk penduduk kota tersebut dan untuk mereka yang melewati kota tersebut, bagi mereka yang ingin haji dan umroh. Kecuali antum niatnya ke Jeddah cuma pengen bisnis perdagangan, ya, pengen ketemu klien di sana. Niat awalnya dari Indonesia, nggak niat umroh atau haji, cuma niat apa? Ya, untuk bisnis misalnya ke Jeddah. Atau antum mungkin niatnya cuma shopping saja, belanja awalnya. Maka nggak perlu dia ngambil miqat tadi. Ketika dia berubah niat ketika di Jeddah, baru dia ngambil miqatnya orang-orang Jeddah di sana. Ya, itu tergantung awalnya. Dia berangkat dari Indonesia, kalau niat umroh maka dia harus mengambil miqat ini. Apakah dia ngambil miqat di Yalamlam atau di Dzul Hulaifah kalau melewati Madinah tadi, ya. Tapi kalau dia awalnya niatnya cuma bisnis, ya, niatnya cuma belanja, maka nggak perlu dia ngambil miqat. Karena ngambil miqat ini untuk mereka yang memang niatnya haji atau umroh saja, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua sama ini tentang miqat makaniyah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah wa ahlu syami minal juhfah wa ahlu najdin min qarnil manazil. Qala Abdullah wa balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul yamani min Yalamlam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah, yuhillu artinya bertalbiyah dengan suara yang agak keras. Talbiyah tadi ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kapan kita mulai baca talbiyah? Ketika sampai di tempat miqat dan kita pakaian ihram. Itu disunnahkan kita talbiyah sampai melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah baru berhenti talbiyahnya. Ya, jadi kita disyariatkan talbiyah itu ketika sudah niat labbaik Allahumma, ya, kita niat umrah pakai pakaian ihram, ya, maka kemudian kita memperbanyak talbiyah mulainya dari sini, dari tempat miqat. Walaupun kita di pesawat, di bis, ya, kita perbanyak talbiyah itu, ya, karena ini yang dianjurkan. Bahkan bagi laki-laki dia angkat suaranya. Tapi bagi perempuan cukup dia memelankan suara saja talbiyahnya. Jadi yang dianjurkan, ya, yuhillu ahlul Madinah, orang Madinah itu kalau dia mulai bertalbiyah dengan mengangkat suara ketika sampai di miqatnya Dzul Hulaifah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus walaupun di pesawat ya, antum gak bakal diomelin sama pramugari karena dia paham, ya, karena dia paham bahwa kalau sudah sampai miqat maka dianjurkan bertalbiyah sampai kapan? Ngelihat Ka'bah. Ya, ada doa riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, doa ngelihat Ka'bah. Apa doanya?
Hah? Ada asar dari Umar bin Khattab. Beliau mengajarkan doa ketika melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya, doa ketika melihat Ka'bah tersebut. Ya, tapi pertama kali saja ketika kita datang. Ya, adapun seterusnya nggak perlu. Ya. Makanya setelah kita ngelihat Ka'bah, berhenti sudah talbiyahnya. Ya. Dan selama kita sudah memakai pakaian ihram, nanti kita bahas larangan-larangan ketika kita sedang melakukan ihram. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh nutup kepala. Nah, ini kebanyakan nih, dia nggak sadar pakai apa tuh, pakaian ihram, dia tutup kedinginan di pesawat. Dia lupa kalau dia sudah ngambil miqat ihram. Akhirnya dia tutup kepalanya. Nah, ini kena dam nanti, bayar denda. Ya, makanya diperhatikan nanti mahzuratul ihram. Itu agak panjang pembahasannya tentang perkara-perkara yang dilarang kalau kita sudah melakukan ihram. Kalau kita sudah ngambil tadi di tempat miqat, maka kita melakukan ihram, maka berlaku larangan-larangan yang nggak boleh kita lakukan ketika ihram. Ya, nggak boleh pakai pakaian berjahit. Maksudnya pakaian berjahit yang membentuk tubuh kita, seperti kaos kutang, celana dalam, itu jelas nggak boleh. Kalau tas boleh nggak? Boleh. Karena dia nggak membentuk tubuh. Pakai kacamata boleh? Boleh. Ya, bawa dompet boleh? Boleh. Karena itu berjahit tapi nggak membentuk ya tubuh kita. Ya, makanya nanti kita jelaskan detailnya tentang larangan-larangan kalau kita sudah mengambil ihram di tempat miqat kita. Ya, yang biasanya banyak tuh tadi ditutupin kepalanya. Padahal nggak boleh. Yang dilarang menutupi kepala ini secara langsung, nggak boleh pakai peci gini. Ya, kalau sudah ngambil ihram, nggak boleh tutupin pakai kain. Kecuali nggak langsung nutupinnya boleh, pakai payung boleh. Ya, karena dia nggak langsung. Jadi yang dilarang itu kalau nutupin kepalanya secara langsung sih. Ya. Nah, ini berkaitan tentang kalau kita sampai di miqat, maka memperbanyak talbiyah sampai kita melihat Ka'bah Baitullahil Haram. Taib, 2 hadis dulu ya tentang bab miqat ini dalam haji. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tafadhal Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak pertanyaan tapi perkara yang besar dulu saja. Sekarang marak umroh, kemudian untuk haji juga kan daftar kemudian berangkatnya lama. Jadi aulawiyatnya prioritas yang mana, apakah kita umroh dulu atau kita daftar haji dulu? Nah, kemudian barangkali Ustaz ada info-info yang selain dari Depak mungkin ada undangan atau itu jalur-jalur undangan yang bisa mempercepat kita untuk berangkat haji. Nah, kalau ada info-info seperti itu mohon di-share kepada kita. Iya. Jazakallah khairan Ustaz Asep, pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, mana yang kita prioritaskan, haji atau umrah? Sebetulnya dua-duanya ya. Karena hukum haji dan hukum umrah sama. Dua-duanya wajib sekali seumur hidup. Karena jelas dalilnya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah hajimu dan juga umrahmu. Maka pendapat mayoritas ulama yang anda tahu,
menghukumi umroh pun wajib sekali seumur hidup. Jadi sama haji dan umroh sekali seumur hidup. Maka kalau ana lihat yang harusnya lebih prioritas ya tentu haji. Karena antum kalau melaksanakan haji sudah pasti antum akan umroh. Karena haji orang Indonesia itu yang digunakan haji tamattu. Haji tamattu itu kita melaksanakan umroh dulu. Ya, paling enak itu memang haji tamattu. Ya, apalagi berangkatnya masih awal-awal. Ya, karena haji itu kan baru dimulai nanti tanggal 8 Zulhijjah. Ya, 8 Zulhijjah baru mulai. Yang sudah berangkat dari awal Zulqa'dah kan dia nunggu lama tuh. Ya, maka yang enak haji tamattu dia umroh dulu saja. Setelah umroh ya dia tawaf, sa'i, tahallul selesai, dia boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Udah selesai. Nanti dia ngambil lagi niat hajinya ketika tanggal 8 Zulhijjah. Maka kalau antum ikutnya haji, antum akan sekaligus akan umroh. Nah itu yang prioritas itu. Kalau antum umroh saja, antum belum gugur kewajiban hajinya. Ya, padahal kan biaya haji masih sudah naik ya. Berapa sekarang? 60. Ya, tapi setoran awal masih sama kan 25. Ya, tetap diusahakan daftar dulu baru nanti ya dilunasinya kan sebulan mau berangkat kan. Ya, itu dilunasi baru kita harus melunasinya. Ya. Antum kalau baru daftar sekarang 2024, 20 tahun lagi berapa? 2044. Kadang minimal kita bisa berhujjah di hadapan Allah. Kita sudah daftar haji dengan tekad tersebut. Ya, maka prioritasnya dua-duanya. Tapi kalau antum daftar haji, antum bisa sekaligus umroh. Ya, walaupun boleh saja antum umroh dulu, doa di sana supaya hajinya dipercepatkan bisa. Ya, tapi tetap kalau antum mau prioritas ya haji dulu, karena dengan haji antum sekalian umroh tadi. Ya. Adapun haji undangan, wallahu a'lam, itu biasanya dari atas Saudi yang menetapkannya. Ya, tapi itu biasanya untuk tokoh-tokoh yang memang dikenal biasanya. Ya, apakah dia ketua ormas gitu, biasanya itu dapat itu. Ya, beberapa ormas kan dapat haji undangan biasanya. Muhammadiyah ya, NU, beberapa ormas itu dapat haji undangan dari Saudi. Ya, kalau tahun kemarin itu calon presidennya dapat haji undangan. Makanya 3 calon itu kan ke sana kemarin. Ya, Prabowo, siapa lagi? Anies, satu lagi Ganjar. 3-tiganya kan haji itu tahun kemarin. Mereka dapat haji undangan itu dari Saudi. Ya, itu supaya akur maksudnya di sana, makanya diundang sama Saudi ya supaya melaksanakan haji. Jadi sebetulnya bukan Anies saja yang diundang haji, sama Prabowo diundang ya, Ganjar diundang, itu mereka dapat haji undangan semua dari atas Saudi. Jadi itu hak prerogatifnya atas itu. Tapi biasanya tadi tokoh-tokoh yang memang dikenal di Indonesia. Begitu Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, tafadhal. Kalau kita umroh nih atau haji ya, misalnya dengan pasangan gitu, dengan istri gitu, lebih afdol mana istri itu sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, atau dia sholat di kamar hotelnya masing-masing gitu? Sekarang Ustaz. Iya. Iya, jazakallah khair, pertanyaan bermanfaat. Ini masalah yang memang ulama pun berbeda pendapat. Ya, apakah wanita ketika mereka haji atau umroh
mana yang lebih afdal? Mereka sholatnya tetap di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau mereka sholatnya di kamar hotel saja? Berdasarkan hadis, sebaik-baik sholatnya wanita di mana? Di rumahnya, kan gitu. Bahkan di kamarnya yang tertutup, ya. Nah, ini dalil mereka yang mengatakan boleh wanita ketika umrah haji dia tetap sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi tetap yang lebih utama dia di hotel menurut sebagian ulama. Ya, walaupun wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan tetap yang lebih utama dia sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi selama dia didampingi suaminya atau didampingi mahramnya. Selama dia didampingi mahramnya, yang lebih afdal dia sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya, sholatun fil Masjidil Haram ta'dilu mi'ati alfi sholat. Sholat di Masjidil Haram setara pahalanya dengan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi setara pahalanya dengan 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Maka wallahu a'lam, kalau ana lebih menguatkan pendapat kedua. Selama dia ditemani mahramnya, maka tetap yang lebih utama dia sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, karena keutamaan hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi ikhwah? Gak ada. Kalau sudah diem nih tanda lapar biasanya. Taip, kita cukupkan nih wah, sudah jam 8. Nanti antum kemalaman makan malamnya supaya nggak naik gulanya setelah Ramadan, ya, karena makan malamnya malam terus. Walaupun Ramadan juga kita makannya agak malam ya. Habis tarawih makan lagi, ya. Nanti tengah malam makan lagi. Apalagi antum lihat orang-orang Saudi itu hidupnya malam nih, ya. Habis tarawih mereka cari makan itu, ya, ke restoran sampai subuh, ya. Habis subuh baru mereka tidur biasanya. Ya, makanya kalau Ramadan di Saudi itu sepi pagi itu, ya. Sepi sekali, ramenya tuh malam. Hidupnya mereka gitu, ya. Makanya nggak aneh kalau malam tuh mall itu kan buka terus, ya. Zam-Zam Tower, Jabal Umar itu buka terus karena orang Saudinya baru makannya setelah taraweh biasanya, ya. Mereka makan lagi ke restoran-restoran. Tapi kita cukupkan nih wah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.